Dua bocah bersepeda 5 jam untuk datangi ayahnya di penjara. Dua kisah bocah lelaki asal provinsi Sisaket, Thailand ini telah menyentuh hati banyak orang. Kisah ini tersebar luas dari akun Facebook milik Apichai Mantong yang merupakan petugas di kantor kepolisian. Diketahui bahwa dua anak yang masih duduk di sekolah dasar ini rindu kepada ayah mereka yang ada di dalam penjara. Kemudian keduanya memutuskan untuk datang mengunjungi ayah mereka pada hari Minggu. Mereka pun berangkat sejak pukul 7 pagi dari rumah mereka dengan sepeda. Perjalanan 50 km yang harus mereka tempuh memakan waktu sekitar 5 jam. Sialnya lagi, dalam perjalanan handphone yang mereka bawa jatuh dan rusak. Ketika mereka sampai di pos polisi, mereka bertemu dengan Apichai yang merupakan seorang penjaga di penjara Kantaralak, Malang. Ternyata hari itu bukanlah hari berkunjung. Mereka pun tidak dapat bertemu dengan sang bapak. Namun Apichai tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Keduanya senang ketika diberitahu bahwa ayah mereka akan segera bebas. Apichai juga memberikan uang kepada mereka untuk makan siang dan air untuk diminum dalam perjalanan. Banyak orang yang terharu dengan kisah kedua anak yang sangat menyayangi ayahnya itu. Dalam postingannya, Apichai berdoa agar kedua anak itu terus diberi perlindungan oleh Tuhan. Semoga saja mereka bisa segera berkumpul kembali dengan ayah mereka ya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Kompilasi kisah viral yang mengharukan. Anak dengan penyakit kulit bertemu anjing dengan kondisi yang sama. Sudah cukup sulit menjadi seorang anak, tapi bayangkan tubuh dengan kondisi kulit yang langka hingga membuat Anda benci penampilan Anda. Sejak taman kanak, Carter Blanchard, 8 tahun, telah memiliki bercak-bercak putih di tubuhnya. Setiap kali ia melihat ke dalam cermin, anak laki-laki dari Searcy, Arkansas melihat apa yang ia pikir adalah orang yang jelek kembali menatap dia dari cermin. Carter menderita vertigo, gangguan yang menghancurkan sel-sel yang menghasilkan pigmen di kulit, meninggalkan bercak perubahan warna di area tubuhnya. Kira-kira 1 di 200 orang menderita dari kondisi ini, termasuk tokoh-tokoh Joe Rogan, John Hamm, dan Michael Jackson. Ibunya, Stephanie, masih ingat suatu hari saat ia masuk ke dalam mobil dan berkata kepadanya, "Ibu, aku benci wajahku." Melihat anaknya kehilangan kepercayaan diri dengan setiap bercak putih baru yang ditemukan anaknya, dia merasa tak berdaya. Sampai hari ketika ia mendengar tentang seorang anjing di Canby, Oregon yang menderita penyakit yang sama. Rowdy, sang anjing Labrador hitam berusia 14 tahun, memiliki bintik-bintik putih di sekitar matanya. Pada Agustus tahun 2014, Stephanie menunjukkan gambar anjing tua kepada anaknya dengan harapan ia mungkin melihat dirinya dalam cara yang berbeda. Setelah berhubungan secara online dengan Rowdy dan keluarganya, kepercayaan diri Carter mulai tumbuh lebih cepat daripada penyebaran vertigonya, dan satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah untuk mempertemukan mereka berdua. Sumbangan, termasuk $5.000 dari donor anonim, mulai berdatangan untuk membantu mendanai pertemuan mereka. Dan pada 19 Maret keduanya akhirnya dapat berkumpul bersama. Sahabat instan, pertemuannya dengan Rowdy telah mengajarkan Carter untuk menyukai bintik-bintik pada kulitnya. Tidak hanya itu, Carter sekarang tahu bahwa seorang sahabat sejati tidak peduli tentang bagaimana tampangmu dan hanya senang kau ada di sana. Viral video penyelamatan orang utan yang terjebak di sungai. Momen mengharukan saat manusia menyelamatkan orang utan yang terjebak di dalam arus deras Sungai Lesan, Kalimantan Timur. Kejadian ini diunggah melalui Facebook Ken Hardy, pendiri Center for Orang Utan Protection atau yang disingkat COP. Mereka adalah LSM yang meriset dampak kerusakan hutan yang berakibat pada populasi orang utan. Di dalam video kita bisa melihat orang utan yang tidak bisa menyeberangi sungai. Perlu diketahui, orang utan suka air, tapi mereka tidak bisa berenang. Hal ini bisa terjadi karena orang utan di Kalimantan telah kehilangan habitat alaminya karena kerusakan alam. Untungnya orang utan tersebut bertemu dengan tim COP dan segera diselamatkan. Bagi Anda yang ingin mengetahui karya lain dari COP, bisa cek di kotak deskripsi kami.
Dua balita Cina yang tidak dapat terpisahkan di panti asuhan sekarang bertemu kembali di Texas. Ini adalah saat-saat menyentuh ketika dua anak Cina berhasil bertemu kembali di daerah Dallas 11 bulan setelah diadopsi. Mereka ditelantarkan karena mereka memiliki cacat fisik. Hannah, 4 tahun, memiliki bibir sumbing. Dawson, 3 tahun, mempunyai kondisi yang menyebabkan cairan membengkakkan otaknya. Keduanya membentuk ikatan yang kuat ketika tinggal di panti asuhan yang sama di Cina. Sharon Six dan suaminya Andy pergi ke Cina untuk mengadopsi Hannah. Mereka menyadari seberapa dekat dia dengan Dawson. Six memposting foto ke Facebook berharap Dawson dapat menemukan sebuah keluarga yang dekat dengan mereka. Chris dan Amy Clary melihat postingan dan segera memutuskan untuk mengadopsi Dawson, meskipun mereka sudah memiliki 3 anak. Clarice dan Six menghadiri gereja baptis Prestonwood di Plano, Texas. Mereka percaya Tuhan merencanakan reuni mengharukan kedua anak kecil tersebut. Are you so happy, Dada? Sharon Six merekam video reuni mereka. Kita tidak melakukan apapun untuk anak-anak ini. Justru mereka yang telah membantu kami, kata Andy Six kepada CBS News.